Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Denny dan Mas Jamil yang ada di depan. Teman-teman yang lain, tim-tim yang lain, tentunya karena ini hari kerja ya, setelah 17-an mereka bekerja gitu, termasuk guru besar. Ya, teman-teman sekalian, jadi pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang masalah hukum yang menerpa pesulap merah dan bagaimana beliau itu dari kacamata indigo ya, menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan hukumnya seperti itu. Kan yang kemarin yang terakhir juga ada dari dukun ya, dukun Nusantara yang mencoba melaporkan beliau dengan dalih dukun semua dibilang penipu dan cabul. Ya tentunya bagi dukun-dukun yang memiliki organisasi ya, seperti yang pelapor ini, yang mereka merasa tidak senang ya kan, Mas Jamil ya, kemudian melapor. Dia, ya. Iya, kemudian melapor. Nah, laporannya itu kemudian diterima karena mereka punya keterangan organisasi dan lain-lain lah. Persatuan para dukun seperti itu. Nah, ini dari kaca Mas Denny menilainya bagaimana sih yang dilakukan oleh Marcel gitu. Sebetulnya kita melihatnya seperti ini ya. Dunia hiburan ya, terutama para artis itu, mereka sudah tahunya gini. Berita itu viral jika si yang dilawan itu bereaksi, Mas. Bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau nggak ada reaksinya gitu? Nggak ada reaksinya, nggak sampai sebo ini, Gus Samsudin, nggak sampai ke Jakarta mungkin. Dan nggak sampai meledak gini video punya siapa? Pesulap merahnya juga. Merah langsung naik. Iya. Gitu, ya. Nah, jadi yang sekarang ini dilakukan sama pesulap merah ya, dari kacamata indigo yang masih dirasakan adalah beliau itu mencoba meloloskan, tidak menghiraukan seperti itu, Mas. Iya. Malah sibuk dengan datang susu semua dia. Bener, ya? itu yang Mas dirasakan. Nah, beliau ini adalah karakter yang berlogika tinggi, Mas. Jadi beliau memainkan analitik itu sebagai proteksi diri lah, perlindungan diri terhadap hukum ini dan serangan-serangan dari si penggemarnya Gus Samsudin atau dukun-dukun yang lain gitu, atau guru spiritual yang lain. Dia mencoba itu gitu, datang ke podcast membawakan suatu tema bahwasanya dukun ini melakukan pembodohan, dukun ini melakukan tindakan penipuan kepada masyarakat luas. Seperti yang dibilang dukun cabul itu, Mas Den ya. Dukun cabul itu udah parah, Mas. Iya, itu juga diucap itu? Iya, cuman kan mana buktinya gitu loh. Iya. Mungkin sudah banyak yang dipenjara, tapi kan tidak semua dukun cabul. Betul. Nanti kalau semua dukun cabul penuh dong penjara. Iya. Gitu. Jadi, karena kelanjutan masalah hukumnya seperti gimana, Mas Den? Kelanjutan hukumnya itu gini lah, Mas, dia itu memainkan dalih ya untuk melepaskan, memproteksi diri dengan hadir-hadir ke media-media besar. Iya. Ya, sementara proses hukum kan tetap berlangsung, Mas, sama Gus Samsudin di Polda Jatim. Ada surat panggilan lah dari Polda dia. Sehingga sampai ini belum nampak, cuman didalami, Mas. Kesaksian Gus Samsudin itu yang kemarin ditanya 37 pertanyaan itu, yang dari kacamata Mas Denny itu akan terus berlangsung. Namun masih dalam proses lagi. Proses ya, tapi lucunya gini, Mas. Gus Samsudin itu kan orang yang legowoan, ya kan. Bahkan dia ke Jakarta ingin membuktikan kepada Marcel, tapi Marcelnya nggak mau nampakkan hidungnya. Iya, tidak. Malah datang ke podcast yang sebetulnya Mas Denny sama Mas Baim kemarin tuh kan bilang itu jebakan Gus. Gus akan dipermalukan di sana. Ini saking ternyata betul kan? Besar kita itu. Iya, ternyata benar kan, dipermalukan, apalagi sama Dr. Richard kan, dihabis-habisin kan, nggak karuan ngomongnya. Jadi kalau masalah hukum, Mas, kapan kira-kira dari laporan itu si pesulap merah dipanggil, gitu ya? Kalau dari waktu dekat belum, Mas. Yang Mas Denny rasakan belum. Kenapa? Karena yang harus dipersiapkan oleh Gus Samsudin ini ternyata harus lebih daripada yang sudah diberikan kepada pihak polisi. Harus menyiapkan lebih banyak lagi. Iya, ini dari pandangan indigo harus ada lagi yang diberikan gitu. Makanya untuk pemanggilan kan itu mungkin udah mengarah kepada pertama saksi kan, biasanya saksi kemudian jadi tersangka gitu. Ya, tapi sih kalau melihat dari apa yang dilakukan Gus Samsudin, yang dilakukannya dia ini tentu sudah benar sih, Mas. Walaupun sempat dibilang sama guru Padepokan Sedang Sejagat, Mamas Karyo, dibilangnya jangan bawa-bawa ke hukum.
Tapi kalau udah seperti ini arahnya menjelekkan nama baik, jelekkan keluarga, istri, padepokan, Sampai ditutup itu Mas sampai Den, ya? ditutup, ya itu bukan kita harus diam aja gitu. Itu bukan sekedar main-main lagi ya. Bukan sekedar main-main lagi. Itu udah menjerumuskan lebih menjatuhkan Iya, lagi gitu. makanya kalau dibilang kerugiannya jelas kerugian itu bagi Gus Samsudin. Kalau kita ceremeh-ceremeh opo loh Mas. Iya, Berobat satu orang sekali ke situ sama dengan gaji YouTube sebulan pun belum tentu. belum tentu ya Mas. Makanya Gus Samsudin itu sederhana, tetapi kalau kita bilang ya, kalau teman-teman yang mau pakai logika, duit Gus Samsudin juga wah luar biasa Mas. Nggak ada yang bisa mengira itu Mas Dan semua. Iya, karena orang melihat dari kepolosan beliau karena kedesaan beliau gitu. Penampilan. Padahal beliau itu rekeningnya mungkin nggak berseri, miliar-miliaran Orang hanya menilai dari penampilan. penampilannya, betul Mas Dan. Jadi kalau untuk Gus Samsudin bilangnya gini, pesulap merah itu nyewa pengacara kondang kayak Hotman Paris. Beliau pun bisa gitu Gus Samsudin. Malah kalau Mas Denny kira ya Mas, dan Mas Denny pastikan gitu, banyak lagi duit Gus Samsudin jauh dibandingkan pesulap merah. Karena mungkin dari sebelum tendarnya pesulap merah, si Gus Samsudin udah mulai Udah duluan pengobatan dia lakukan, jual-jual aksesoris, kemudian Sampai dari ceramah YouTube ya. dia itu juga Iya, ya. gitu. Jadi kalau sekarang ini yang pesulap merah yang Mas Denny rasakan, dia lagi bingung sebetulnya Mas, di hati kecil ya. Walaupun memang di hati yang luar dia berkata, saya nggak takut sama lo Udin. Iya, betul. Proses aja gua nanti bisa buktikan begini. Gitu. Di dalam hati kecilnya ada kecemasan gitu. Oh, tentu Mas, tentu. Rasa takut, makanya dia iya. tidak berani muncul ya. Ya kalau muncul sih mungkin masih ada ya. Nah, dia Di kemudian hari. yang Mas Denny rasakan, dia tuh mencoba untuk tetap mencari pundi-pundi uang dalam kondisinya seperti ini. Dia masih memanfaatkan kondisinya ini gitu loh Mas. Keuntungan dari Mencari viewers, mencari endorsan mungkin dan lain-lain. Yang pasti pesulap merah Mas, yang Mas Denny harapkan ya menanggapi tegas lah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menghina orang yang lebih tua, jangan menghina orang yang belum tentu salah. Kan belum tentu salah Gus Samsudin. Kalau tentu salah dipidanakan dong. Ya. Kan udah ditantang bola-balik sama Gus Samsudin. Mungkin kalau emang benar sudah dipenjara kian itu Mas. Iya itu Mas. Karena dia tidak ada bukti tadi, makanya tidak. Iya Mas, setiap orang tuh Mas, apalagi tokoh publik ya. Artis itu kan tokoh publik. Ya. Gus Samsudin juga tokoh publik, apalagi ngobat-ngobatin, jelas dia tokoh publik. Nah, itu tidak pernah terlepas dari yang namanya sedikit banyak ya Mas ya. Kasus itu pasti ada. Pasti. Apalagi orang yang sudah mengeluarkan banyak uang belum sembuh, sudah mengeluarkan banyak uang belum puas. Ya, pasti dia memperkarakan itu Mas. Gitu. Dan tidak semua pastinya yang diobatin ya, yang kita berikan layanan itu akan puas, pasti tidak. Gitu. Sama juga seperti rumah sakit Mas Den ya. Iya, semua sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang cocok di rumah sakit ini, ada yang enggak, seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Jadi jangan beranggapan itu semua mengarah Samsudin yang salah, pesulap merah yang benar. Coba kita koreksi dulu diri kita kembali sebelum kita berbicara atau bercakap itu tadi ya. Iya. Gitu Mas Den ya. Jadi kalau tadi Mas ya, kita kan nengok batu gerak sendiri ya. Iya betul Mas Den. Itu luar biasa sekali ya. Tapi itu bertanda-tanda juga itu Mas. Waduh, itu kalau buat teman-teman ya anggap aja hiburan lah, nggak usah dipikirin ini kok bisa gerak, nggak usah gitu. Karena kita kan nggak sakti gitu loh. Ya. Kita hanya menemukan dan bilang itu benda gaib, udah hilang dia. Iya. Udah gitu aja. Jadi kalau sekarang dibilang kapan sih pesulap merah di penjara gitu? Jawabannya sama seperti awal-awal kemarin Mas, yang diberikan sama Mas Baim. Ujung-ujungnya nanti akan damai. Ya mungkin wajah tegangnya, wajah sombongnya pesulap merah ini pada saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujung-ujungnya damai nanti. Ya lebih ngeles, lebih santun gitu. Baru sebetulnya pikirannya gitu Mas Den ya. Iya Mas, sebetulnya seperti itulah yang diajarkan agama. Ketika kita dalam kondisi banyak uang, kita menunduk. Ya. Mau banyak uang ataupun tidak, kita menunduk. Jangan berperilaku sombong. Banyak manusia yang mendukung, tetapi jika Tuhan nggak meridhoin, kayak mana?
Kan hancur itu semua Mas Den. iya, apa kita mau dilihat sama Tuhan aja? Sementara dalam hati kita, alhamdulillah aku kaya dari konten ini, aku teruskan. Hanya sekedar Iya. titipan saja sudah berlagu ya. Iya. Gitu Nanti ya. Tuhan yang bertindak, manusia mungkin hanya tahu dari sekilas berita. Iya. Tetapi tidak tahu dalam diri orang itu sebetulnya kayak mana. Lagian pun Mas ini juga nggak bilang kan Gus Samsudin benar 100%. Termasuk pesulap merah bukan benar 100%. Ada sisi positifnya di antara dua ini. 50-50 Mas Den. 50-50. Iya, betul. Tapi yang disayangkan sekali Mas, ini adalah sifat sombong, angkuh, dan merendahkan. Itu yang nggak bisa Mas ini terima. Yang nggak kita terima itu ya. Walaupun sosok Gus Samsudin katakan emang terbuktilah melakukan tindakan trik dalam pengobatannya. Menyeleweng. Tapi kan setidaknya harusnya dibuktikan dengan kerana hukum nih dari yang ngomong ini. Bukan cuman keluar-keluar di media. Mungkin itulah Mas yang bisa Mas Denny ungkapkan lah di sini terkait dengan hukum beliau. Seperti itu. Jadi kalau kapan di penjara ya masih lama, dan ujung-ujungnya nanti ya permohonan maaf itu aja sih. Mudah-mudahan adalah. Iya, selesai. Tapi kok selesai kita tema lain ini videonya. Iya. Seperti Agak itu. susah mencarinya lagi nih Mas Den ya. Enggak masalah. Rezeki kan udah diatur Tuhan. Betul gitu Mas Den. Iya. Ingat para netizen ya, karma tetap berjalan walaupun itu lambat ataupun cepat. Iya. Tetap intinya kita kembali ke Yang Maha Kuasa. Siapa yang salah kita benarkan. Memang kalau misalkan Benar, ya, gini Mas. jangan terlalu kita bela, nanti jatuh juga tinggi. Iya, naik kita nggak tingginya boleh gitu. Karena nanti jatuh ke diri kita. Dan kalau misalkan di dunia kita nggak kenal karma sebetulnya bagi umat Islam. Anggap aja itu balasan di dunia atas kelakuan kita gitu. Balasan kontan gitu. Iya, instan ya, mie instan gitu Mas Den ya. Instan gitu. Jadi gitu aja lah teman-teman terkait dengan masalah hukum. Dan Master Limbat juga membenarkan adanya santet kemarin itu kan. Iya, Ilmu gaib. Bahkan tongkat dia ada kodamnya katanya. Emang Master Limbat kan seperti itu diakui. Makanya dia langsung turun tangan itu Mas Den. Bahkan kalau mau ngerasain santet saya bisa gitu katanya kan. Master Limbat santet pesulap merah. Ya udah sampai sini dulu ya kita ya Mas Jamil ya. Kita masih ada kegiatan lain buat teman-teman. Jangan lupa makan yang belum makan, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat tentunya lah. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.